Makasih. Firman tersampaikan dengan baik. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan pikiran kami, jiwa roh kami. Kami sambut firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebelum kita dengar khotbah, kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari Vkom Samaria. Persilakan. Mereka sudah latihan beberapa kali, tapi saya yang lupa, selalu tertunda. Silakan, Vkom Samaria. Ayo. Nanti lupa lagi saya. Silakan. Vkom Samaria. Pakai listrik, gitar listrik boleh. Kalau kau tak mau, masih ingat? Mereka sudah latihan mau menyanyikan pujian Jangan Kau Tinggalkan Bethlehem. Jangan kau tinggalkan Bethlehem, kalau kau tak mau undur. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, kalau kau mau dapat teduh. Rajin datang di kebaktian, Tuhan beri kiranya upahmu besar di surga, kekal selamanya. Jangan tinggalkan Bethlehem, kalau kau tak mau undur. Jangan tinggal Tuhan Yesus, kalau kau mau dapat teduh. Rajin datang di kebaktian, Tuhan beri kiranya
besar di surga, kekal selamanya. Upamu besar di surga, kekal selamanya. Upamu besar di surga, kekal selamanya. Wah, luar biasa. Itu kayak paduan kor sama dengan para malaikat-malaikat. Ya, mungkin minggu depan kalau perlu ibu-ibu tampil memuji Tuhan atau yang lain. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan belajar bersama dalam serial khotbah. Mana nak? Oke. Ya, saya sedang mempersiapkan jemaat dalam perayaan Natal ini dengan cara yang baik. Ada banyak orang keliru dalam merayakan Natal, kita hanya sibuk pada pestanya, makanannya, bahkan baju barunya, saudara yang kekasih. Di sisi lain ada yang substansial malah dilupakan. Nah, untuk itu saya pengen mendorong jemaat cara merayakan Natal dengan cara yang baik, yang teologis, yang alkitabiah, tetapi tidak kehilangan juga perayaan makna-maknanya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kita akan belajar bersama 1 bulan ini tentang ini, yaitu menyambut Sang Raja. Kita buka bersama dalam Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-12. Boleh minta tolong seseorang yang lebih cepat? Sudah dapat? Oh, boleh. Boleh bantuannya satu orang? Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah raja? Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umat Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus dan dengan fisik bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berdiri di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan. Baik, Tuhan berkati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam nas ini maka kita muncul ada 3 raja yang disebutkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari 3 sikap raja ini adalah cerminan atau gambaran dari cara kita merayakan Natal yang kita rayakan. Bagaimana apa yang dilakukannya
secara prinsip dan apa yang harus dilakukannya dalam merayakan Natal. Tujuannya jangan sampai kehilangan makna dalam perayaan Natal yang akan kita lakukan. Ada 3 raja. Yang pertama yaitu Yesus adalah Raja segala raja. Ini yang akan kita bahas bersama-sama. Dan saudara yang kekasih, dia adalah Raja di atas segala raja, di atas semuanya, pemilik segala sesuatu. Ini yang menjadi tujuan raja. Yang kedua adalah raja orang-orang Majus. Dia adalah raja yang dijelaskan, tidak disejarahkan secara konkret. Tapi apa yang dilakukan saudara yang kekasih, ini adalah cerminan, contoh yang seharusnya dilakukan dalam merayakan Natal. Lalu yang ketiga, ini sebenarnya Raja Herodes. Ini adalah pewaris, pemilik, bahkan tujuan dari Natal seyogyanya ini. Pemilik perayaan Natal, pemilik kerajaan, dan dia mestinya adalah pemilik dari sukacita yang paling luar biasa di antara seluruh perayaan Natal. Tapi sebaliknya justru dia tidak mengerti dan tidak memaknai, bahkan akan membunuh dari perayaan Natal itu sendiri. Ini contoh. Apa yang terjadi merupakan gambaran, bayangan bagi kita, cara kita merayakan Natal. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kerajaan yang pertama adalah kerajaan Yesus. Tetapi kerajaannya bukan di dunia ini. Boleh salah satu ini, Yohanes 18 ayat 36. Tambahnya Pak, tambah boleh, biar cepat. Kalau nggak salah Markus, nah. Ya, Yohanes, nah. Oke. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia. Iya. Ayat ini jelas sekali. Tunggu nak. Semangatnya pelan-pelan dulu. Kerajaan Yesus bukan di dunia ini. Ini garis bawahi. Dan kalau kerajaanku di dunia ini, dia memakai kata pasti. Maka anak buahnya akan menyerang semuanya. Tapi kerajaanku bukanlah di dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kembali ke laptop. Iya. Kerajaan Yesus, saudara yang kekasih, dengan jelas bahwa dia bukan kerajaan yang ada di dunia ini. Dia kerajaan yang bukan terdiri dari darah dan daging. Kerajaannya bukan sesuatu yang nampak di tengah-tengah manusia, meskipun dia juga berdaulat di tengah-tengah dunia ini. Dia adalah raja di atas segala raja. Bahkan kerajaan yang dimiliki Yesus adalah kerajaan kekekalan. Kerajaan yang pemilik tahta yang sesungguhnya. Agung dan luar biasa. Makanya di ayat-ayat ini menjelaskan bahwa langit dan bumi harus tunduk pada kerajaan yang dimiliki oleh Yesus. Bahkan bukan cuma tunduk, tapi dia adalah pemilik kerajaan yang abadi. Kerajaan yang paling kekal, kerajaan yang paling mulia, kerajaan yang paling hebat sekali. Karena itu saudara yang kekasih, semua yang dijelaskan dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18, 19 sampai 20, maka dikatakan di sana saudara yang kekasih bahwa segala kuasa yang di sorga, di bumi, dan di bawah bumi harus tunduk, harus takluk pada kerajaan yang luar biasa itu. Dia adalah pemilik segala kemuliaan. Dia pemilik segala tahta. Dia pemilik segala kehidupan. Dan dia tidak berakhir kerajaannya yang dia pulang. Karena dia mulai dari awal sampai akhir. Semua adalah kepunyaannya dia. Dan tujuannya adalah semuanya. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, meskipun dia adalah raja segala raja, ini kalau membanding-bandingkannya, walaupun ojo dibanding-bandingkan. Kalau berdasarkan kitab Efesus, dia adalah bukan terdiri dari daging,
Yesus bukan raja yang saudara kekasih, tetapi dia adalah raja yang lemah lembut, yang aku datang bukan dengan kekuatan dirinya, tetapi dia saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dia raja lemah lembut yang meninggalkan segala kemuliaannya dan mengambil rupa seorang hamba. Dia tidak pernah kehilangan tahtanya. Tetapi dia benar-benar menanggalkan kemuliaannya. Dia merendahkan dirinya sampai titik terendah. Dan kalau kita membandingkannya di dalam kitab Wahyu, ini tambahan di ayatnya. Wahyu pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-11. Maka di situ ada tahta kemuliaan yang sangat hebat sekali. Membicarakan tentang sorga yang luar biasa. Dia saudara yang kekasih, dia punya tahta itu, pemilik tahta itu, tetapi dia menanggalkan dirinya, mahkotanya ditaruhnya, dan dia meletakkan dirinya dan berlutut di bawah kakinya, lalu dia berkata, engkau yang layak menerima kemuliaan dan keagungan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dia pemilik raja itu. Dia pemilik tahta yang sesungguhnya. Dia pemilik kehidupan yang sesungguhnya. Tapi dia tanggalkan kemuliaannya. Dan dia merendahkan diri dan menjadi seorang hamba yang luar biasa. Itulah sebabnya dia adalah pemilik kebangkitan kehidupan di dalam dirinya. Karena dia adalah Allah semesta alam. Artinya saya mau ngomong kayak gini. Yesus Raja itu, Raja yang menanggalkan dirinya. Mengambil rupa menjadi seorang hamba yang sangat rendah-rendah. Dia belajar kelemah lembutan. Ini adalah contoh Raja yang sangat lemah lembut. Bahkan saudara yang kekasih di dalam Tuhan yang ayat ini. Kalau saja aku harus ketika diserang oleh seseorang, maka anak buahmu akan menyerang itu kembali. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia belajar merendahkan diri serendah-rendahnya. Bahkan kalau cerita Matius tadi yang pasal yang kedua tadi. Dia lahir di suatu tempat yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Dia tinggal saudara yang kekasih dilahirkan di kandang domba yang sangat hina. Tidak ada satu tempat penginapan. Tidak ada satu sambutan yang luar biasa. Sambutannya justru pada sesuatu yang kekekalan. Yaitu para malaikat yang memuji, menyembah dia. Dia rela tinggal di pelampin. Dibungkus dengan lampin. Dengan domba-domba yang ada di sekitarnya. Dia semuanya tanggalkan. Itu adalah yang raja segala raja itu. Pelajaran apa di dalam dirinya? Saya mau ngomong kayak gini, Natal yang pertama adalah contoh kerendahan hati yang sangat luar biasa. Dia rela mengosongkan dirinya. Padahal dia mestinya dipuji, disembah, pemilik kerajaan yang paling hebat. Tapi dia tanggalkan kemuliaannya, tanggalkan kemahkotanya, dan dia mengambil rupa seorang hamba yang sangat sederhana. Ini adalah pelajaran kerendahan hati yang sangat hebat. Itu Natal. Jadi kalau kita nanti dalam merayakan Natal, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang pertama, cara merayakan Natal harus belajar pada Raja yang satu ini. Ya. Yang paling utama adalah belajar Natal adalah kerendahan hati. Kalau kita tidak belajar rendah hati, maka aku pastikan Natalmu, esensi Natalmu akan menjadi berubah. Justru akan menjadi kesombongan, akan menjadi kebanggaan, menjadi kehebatan. Maka dari itu Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, meskipun ketua panitia menghimbau misalnya Natal kita dengan budaya Bengkulu, dengan pakaian kain
batik basure, saudara yang kekasih, mestinya tujuannya justru berupaya untuk merendahkan, mensejajarkan dengan lingkungan masyarakat kita. Jadi, maka dari itu saya berharap besok waktu merayakan Natal, bukan sedang lomba baju basurekmu lebih bagus daripada yang lain. Bukan. Saya percaya tujuan dari ketua panitia justru dia pengen berkata begini, yuk kita ini semua adalah orang Bengkulu, merendahkan diri. Maka besok tolong dalam merayakan Natal jangan lomba kayak fashion show. Jangan. Maria maju ke depan. Teng, teng, teng. Kayaknya lebih bagus. Kenapa Maria selalu untuk contoh? Dia nggak pernah kesinggung lagi. Dia nggak pernah. Karena memang ya sudah nggak punya lagi untuk tersinggung. Dia semuanya rendah hati. Mari Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau toh mungkin teman kita ada yang bajunya lebih mahal. Bo, ya nggak usah pamer tuh. Ini 200.000. Kamu 50.000. Jangan. Yesus dalam merayakan Natal, yaitu Raja segala raja ini, saudara kekasih, dia memilih tempat di kandang domba. Apakah dia nggak bisa di tempat yang lebih bagus? Sangat bisa, sangat bisa, sangat bisa. Maka dari itu besok ketika merayakan Natal, itu dari aspek baju. Aspek apa lagi? Kendaraanmu. Ya udah puji Tuhan kalau diberkati mobil bagus dipakai untuk memuliakan Allah. Tapi bukan dalam rangka untuk kesombongan diri kita. Lalu digandengkan mobilnya Pak Gembala dengan Pak Tambak. Aduh, nggak sebanding. Tapi memang tujuannya bukan itu. Tetapi itu hanyalah fasilitas bagi kemuliaannya. Itu yang lebih penting. Amin. Apalagi besok kita cara merayakan Natal kita itu di aula kita. Dan puji Tuhan aula kita ruangannya adalah kedap dan tertutup. Maka tidak usah ada yang tanya mobilmu apa. Tidak kelihatan, percuma. Amin. Mau mamerin motor juga nggak kelihatan. Tukang parkirnya akan tertutup. Jadi yang paling utama adalah bawa hatimu untuk menyembah Raja segala raja. Itu yang utama. Belajar kerendahan hati, kerelaan, kesediaan, berkorban, totalitas. Itulah makna Natal yang sesungguhnya. Korban kepada Raja segala raja. Itu yang paling utama. Ini yang harus dilakukan. Amin. Jadi buat apa bajumu lebih bagus, korban persembahannya lebih sedikit. Yuk kita mau justru kesempatan untuk belajar lomba, menyenangkan hati Raja segala raja. Maka dari itu cara memuji Tuhan nanti juga tujuannya adalah Allah yang dipermuliakan. Maka kalau hari ini Opung dan Vikom Samaria memuji Tuhan. Wow, saya percaya kalau mungkin dari aspek kemampuan nyanyi pas-pasan. Tapi ketika nyanyikannya untuk Raja segala raja, yang pales pun akan didengar oleh malaikat yang memuliakan Allah. Amin. Jadi besok saudara yang kekasih, yang mau kor keluarga, solo, duet, quartet, apa saja saudara. Tujuannya adalah untuk dia. Jangan pamer karena kemampuan cara nyanyinya yang lebih hebat. Enggak. Yuk kita mau belajar rendah hati besok bersama-sama. Untung saudara yang kekasih, zaman Natal kalau zaman Alkitab mungkin suruh bawa makan masing-masing, lalu dimakan keluarganya masing-masing. Itu bisa lomba makan. Tapi kita untungnya ada panitia untuk makan bersama. Amin.
Tapi jangan lupa juga, ingat saudaranya yang belum kebagian. Jangan mentang-mentang lomba makan paling hebat, kebetulan bapak-bapak suruh duluan, ibu-ibu enggak kebagian. Setahu saya, saudara yang kasih, Maria waktu pesta, saudara, di malam kudus itu, enggak ada lapet, enggak ada apa-apa. Tapi ingat satu dengan yang lain. Amin. Beberapa tahun yang lalu, saudara. Pokoknya yang lampau lah, yang lampau. Yuk kita kalau merayakan Natal, ingat dengan saudaranya. Nasi tumpengnya mau ya dibagi yang lain. Kadang Bapak Gembala enggak kebagian, tinggal korek-korek. Saking pengennya nasi tumpeng. Benar, itu memang milik kita bersama. Saling menghormati satu dengan yang lain. Amin. Sengaja saya khotbahnya sekarang supaya nanti saya ingat kebagian nasi kuningnya. Mari kita mau belajar cara Yesus. Cara raja segala raja. Raja segala raja loh ini. Bukan cuma sekedar raja eca-ecaan. Dia pemilik semuanya. Tapi begitu merendahkan dirinya dalam sebuah perayaan. Memuliakan Allah di bintang yang luar biasa. Tetapi begitu terus perendahan hati yang luar biasa. Demikian juga dalam perayaan Natal. Jangan mentang-mentang ada ketua panitia dan dia yang paling hebat. Enggak, ini milik kita bersama. Amin. Seringkali malah panitia kadang tidak kebagian. Ya sudah, resiko Pak Luman Gaul. Makanya siapkan panitia makanannya agak banyak lah. Mari kita mau belajar cara merayakan Natal dengan cara yang baik. Tujuannya jelas. Raja segala raja. Yang disembah harus raja segala raja. Jadi instrumen yang lain jadi saudara yang kekasih cuman penunjang. Baju penunjang, semua jenis penunjang, fasilitas penunjang, makanan juga cuman penunjang. Tujuan utama adalah bagaimana Yesus dipermuliakan. Bagaimana cara aku memuliakan Allah. Termasuk cara membawa persembahan kita. Itu adalah tujuannya bagaimana aku layak memuliakan Raja segala raja. Sedangkan ulang tahun aja kita bawa kado, ya enggak? Ya kan? Bapak Gembala kalau ulang tahun saudara enggak, Pak. Belum ulang tahun kemarin sakit karena apa? Jantung itu saudara enggak. Itu buahnya semua di meja banyak sekali. Saking banyaknya rotinya enggak ada yang kirim. Karena Pak Gembala lagi diet. Wow. Itu baru sakit, apa yang lain? Raja segala raja, udah saatnya. Mari kita bawa yang terbaik. Termasuk kalau toh harus beli baju. Yang terbaik bagi kemuliaan Allah. Tapi bukan tujuannya berlomba baju. Kalau ndak terbeli, ya udahlah disetrika baju yang lama. Kalau perlu apalagi kain basure, saudara yang kekasih. Biasanya pegawai-pegawai negeri itu punya. Udah kalau perlu disetrika. Baju batiknya saudara yang kekasih, kain basurenya. Apalagi sampai ngutang, janganlah. Yuk kita mau esensi Natal yang sesungguhnya justru pembawaan persembahan dari hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang sungguh-sungguh. Sebab raja segala raja ketika mempersembahkan dirinya untuk masuk ke sorga, ke dunia, mati di kayu salib, itu adalah persembahan yang terbaik. Itulah yang diberikan oleh Yesus Kristus di Natal itu. Yang kedua adalah kerajaan orang Majus. Orang Majus, saudara yang kekasih, beberapa peneliti mereka berpendapat adalah itu orang-orang timur. Bahkan orang timur ada penafsir mengatakan itu adalah orang-orang Asia. Lalu ketika digali lagi orang-orang Asia, ahli-ahli bintang, rupanya konon katanya adalah orang-orang Cina katanya.
Tapi penafsir sih. Tapi Alkitab yang paling jelas mengatakan adalah orang-orang Majus. Berarti pastinya dia adalah orang jauh. Orang jauh. Dan dia adalah seorang raja. Beberapa penafsir memakai kata orang tiga. Berdasarkan yaitu persembahannya. Emas, kemenyan, dan mur. Maka diartikan itu orang tiga. Belajar didasarkan di dalam teologi. Selalu nampak Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagi kita nggak terlalu penting itu, cuman sekedar wacana rohani bagi kita. Tapi satu hal yang pasti orang ini adalah berarti meninggalkan tempatnya, meninggalkan kemuliaannya sebagai raja di Majus, tanggalkan semua yang dia punya. Dan itu berarti berjalan bertahun-tahun. Saya pakai bertahun-tahun karena pada zaman itu belum ada pesawat. Belum ada. Itu berarti dari satu tempat ke tempat lain, berarti perjalanan pada waktu itu paling terhebat adalah unta. Atau kapal. Kalau dari pulau ke pulau. Berarti dia menanggalkan semua kemuliaannya, tanggalkan kerajaannya, dan dia untuk mengikut satu tempat, yaitu Yesus, Raja segala raja. Dia tanggalkan semuanya. Dan saudara yang kekasih, bukan cuma itu. Dia meneliti, bukan cuma sembarangan orang. Dia ternyata ahli perbintangan. Dari satu tempat ke tempat untuk satu tujuan saja, yaitu raja segala raja yang harus disembah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saudara yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia tinggalkan semua kemegahannya di Samaria, di orang-orang Majus itu. Dia masuk, berjalan dari satu tempat, meninggalkan kehebatannya, meninggalkan kemegahannya, dan dia hanya satu tujuan, yaitu berjumpa dengan Raja segala raja. Dan hebatnya saudara, ketika dia berjumpa, ini yang hebat, maka saudara, dia keluarkan hartanya. Emas itu berbicara tentang materi harta. Kemenyan berbicara, saudara yang kasih, penyembahan. Mur juga berbicara korban, saudara. Itu berarti tiga hal ini dia sedang menggambarkan gini. Totalitas semua kupersembahkan untuk satu tujuan, yaitu Raja segala raja. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dan ketika ketemu maka dia menyembah dia. Nyembah kalau raja itu berarti menanggalkan semuanya. Bayangkan dia raja lalu dia terus sujud menyembah. Itu berarti dia sedang mengakui, aku nggak ada layak, nggak ada apa-apanya. Kecuali raja segala raja, itu yang disembah. Itu nggak gampang. Raja terus harus sujud menyembah. Itu berarti dia mengaku bahwa aku nggak ada apa-apanya. Ini dalam merayakan Natal. Harus belajar pada orang Majus. Yang notabene mestinya orang-orang Yahudi. Tapi justru sebaliknya ini gambaran orang Asia. Gambaran yang dianggap orang-orang tidak mengenal Allah. Tapi dia lakukan totalitas menyembah kepada Allah. Persembahan yang terbaik. Emas yang terbaik. Kemenyan yang terbaik. Mur yang terbaik dipersembahkan kepada Raja segala raja. Dan itu berarti saudara yang kekasih, perjalanannya melampaui waktu. Terus lebih dari pada segala waktu. Jadi kalau hari ini kita mempersiapkan Natal sampai harus korban waktu, tenaga, itu adalah wajar. Amin. Para panitia Natal, para tim PW, mereka udah mulai latihan tiap minggu.
Saya dengar nanti jam 2 harus sudah mulai latihan. Pagi sudah ibadah, tadi malam pada latihan untuk ibadah, lalu saudara yang kekasih pagi ini kia ibadah, nanti jam 2 dia pun latihan. Tidak gampang mengorbankan tenaga yang kayak gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan raja segala raja, korban kita belum ada apa-apanya. Betul? Maka kalau hari ini Mas John sampai harus korban tenaga dan sebagainya, itu kita sedang persembahkan untuk raja segala raja, bukan untuk pendeta Sarwono. Ya, maka dari itu kalau engkau ngomong gak sempat, aduh, dibandingkan korban Yesus, malu kita. Kita sibuk seringkali untuk Natal, lebih kepada untuk dirinya sendiri. Apalagi dari Sumatera Utara dan Manado, kalau Natal, saudara, semua jenis minuman di rumahnya siapin semua. Coca-Cola, Sprite dan semua, sampai tuak pun nggak lupa ditaruh. Semua disiapkan. Daging semua kalau tanggal tahun baru di rumahnya, semua kelimpahan. Bagus. Tapi dengar, jangan lupa esensinya, Yesus yang ditinggikan, yang dimuliakan. Amin. Jadi bukan dirimu, apalagi sampai lomba makanan di rumah. Aduh, tahun ini kayaknya saya kehilangan satu momen. Tanggal 25 biasanya saling kunjungan satu rumah ke rumah. Saya nggak akan makan lapet saudara di tanggal 26. Karena saya harus ngantar anak pesta di kampung. Tanggal 25 Dopung, saya nggak kebagian makan daging opung ini. Nyesal juga. Bungkus lapung. Tahun depan. Tapi ingat saudara yang kekasih, tujuannya adalah untuk dia. Bukan sedang lomba makanan. Jangan sampai ke rumah opung, kayaknya lapetnya nggak ada. Yang kesini kok ada lapetnya. Saling lomba itu jangan. Tapi itu adalah untuk kemuliaannya dia, raja segala raja. Supaya diagungkan di atas segalanya. Yesus Kristus. Jadi kalau hari ini untuk Natal, saudara akan korban waktu, korban tenaga, korban pikiran. Semua kita akan korbankan bagi kemuliaan Allah. Amin. Maka kalau saudara ngomong, tolong ya Natal untuk, nggak sempet Pak Pendeta. Aduh. Jadi Pak Luman Gaul dan Pak Cornelius, nanti kalau ada yang ngomong nggak sempet untuk Natal, lapor sama saya. Itu kebangetan. Kerja, bayangin saudara yang kekasih, Senin sampai Selasa, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Sabtu, kerja lagi saudara yang kekasih. Jangan-jangan kita udah mabok cari duit. Nggak punya kesempatan untuk berdoa, kesempatan memuliakan Allah. Kapan lagi kita akan mempersembahkan yang terbaik seperti orang-orang Majus ini? Dia raja, dia tanggalkan kemuliaannya, tanggalkan kemegahannya. Dia bawa hartanya, bawa tenaganya, bawa semuanya untuk dia. Supaya layak dimuliakan Allah. Dan tidak ada tujuannya Cornelius atau Maria atau yang lain akan dimuliakan. Enggak. Semua untuk raja, segala raja dimuliakan oleh. Saya senang dengan Jemaat Victory. Kadang sudah korban untuk Natalnya, pas latihan ada yang siapin kue, siapin makan dan sebagainya. Itu yang di luar non resmi. Saya percaya Tuhan dipermuliakan, diagungkan. Nggak bisa yang bagus, udahlah ubi digoreng pas latihan. Saya yakin Pak Cornelius akan semangat ketika digorengin ubi pas latihan. Amin Pak Cornelius. Wah, tolong nanti diwujudkan. Siap. Ubi pun semangat kalau latihan, tapi kadang
Jangankan kuenya, diterge pun tidak. Dilihat pun tidak. Udah kayak apa latihannya. Padahal melatihnya ibu-ibu juga agak cerewetnya minta ampun. Bapak-bapak bandelnya minta ampun. Alamak. Kulihat darah tinggi Pak Cornelius, jangan-jangan sesudah ini naik. Oh enggak. Mari kita mau belajar mempersembahkan, karena ini bukan tujuannya untuk dia. Bukan untuk saya, bukan untuk, ya sekurang-kurangnya diomongin, yuk latihan, ayo, udah cukup bagus, hadir, datang. Ini kadang mesti dirayu-rayu, yuk latihan. Enggak. Aduh, Jemaat Victory. Emang untuk dia? Enggak, untuk kita. Celakanya latihan enggak, nanti pas mau tampil, pengen duduk paling depan lagi. Terpaksalah dia pakai ilmu goek ngintip-ngintip. Salah pula, yang ini udah masuk, dia masih mundur. Tampil pengen yang paling depan, latihan nggak mau. Itu Jemaat Victory yang di Singapura, bukan di sini. Ayo kita mau belajar yang terbaik. Mau solo, ya latihan, ada pelatihnya, ada semuanya, supaya diatur dengan semuanya, dengan tertib. Jangan mentang-mentang ini adalah Natal Family, jadi udah sakarpnya keliru, Pak Perlu diatur. Makanya dari itu kalau mau nyanyi, sudah kasih tahu, lapor Om, kami mau solo, kami mau duet suami istri, kami mau kuartet. Aku mau deklamasi suami istri. Enggak apa-apa, boleh. Tapi disiapkan. Amin. Ini sudah ndak latihan, ndak apa, pas tampilnya dia pengen paling depan pula. Alamak. Lalu kita tanya, kenapa kau kayak gini? Ya aku kan orang Batak, BTL, Batak tembak langsung jadi. Nggak usah. Kalau BTL aja bisa bagus, apalagi kalau latihan. Amin. Persembahannya ini loh, yang terbaik. Kasihan saudara yang kekasih, kasihan. Udahlah si Nur kalau cari dana, ayo nantilah belakangan, semua lagi belakangan. Padahal panitia supaya dicatat, udah tahu mengkalkulasi. Saya tahu saudara korbannya lebih banyak, saya tahu. Tapi kasihan panitia kalau nggak dicatat, saudara. Amin. Siapa suruh hari ini? Haleluya. Ada yang rendah hati, ketua bagian bendahara mau cari dana, saudara yang kekasih, mau ke Pak Yuda, takut Om. Loh, kau pikir apa? Udah datengin. Untung Pak Gembala ngomong, ya udah langsung dapat. Lah kalau Pak Yuda yang sekali-sekali datang aja berkorban, masa kita tidak? Tanya ke sebelahnya, kau udah korban belum untuk Natal? Dari wajahmu kayaknya kelihatan belum. Untuk siapa? Udah untuk kita bersama. Bapak Gembala paling ya sekali makan. Kita semua sama-sama makan. Yuk kita korban bersama-sama untuk Natal kita. Dalam korban yang luar biasa bagi sukacita Tuhan. Dan dengar, ini ada satu hal yang belum pernah terjadi. Jemaat Victory kalau Natal belum pernah sampai minus. Boleh tanya Pak Prini, salah satu pendiri gereja. Dari dulu sampai sekarang, nggak pernah sampai minus. Selalu saldo. Tolong catat ketua panitia. Kalau sempat ada minus tahun ini, aduh aneh bin ajaib. Jangan kalau lu alasan setiap mau Natal ngomong, lagi krisis Om, lagi krisis. Setiap mau Natal kok ngomong krisis mendadak sehingga untuk korban Natal nggak ada. Yuk kita mau belajar terbaik, ini loh orang Majus. Notabene pada waktu itu belum kenal Tuhan. Tapi dia tahu prinsip aku harus menyembah. Dia tanggalkan semuanya dan dia ngalami bersukacita. Bukan cuma itu, di Natal itu dia berjumpa dengan Yesus. Terus harus ada sukacita yang luar biasa.
Jadi Natal harus ada sukacita, senyum. Jadi nanti pas tanggal 4, semua sepakat lupakan hutang dulu, semua akan sukacita. Jadi tolong Pung, diinget-inget kalau ada jemaat yang ceritanya tentang hutang, kita mau stop. Sekarang kita sukacita. Amin. Iyalah, masa kita mau Natalan Pung, utang kudus. Udah 2 juta sekian, belum cicilan online, belum lagi itu bajuku istriku online juga, ini online. Udah. Wajahnya wajah online. Kita lupakan dulu hutangnya. Kita lihat mau sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Bukan cuma itu saudara. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka dia menyembah. Bukan cuma menyembah, dia berbalik tinggalkan cara hidup yang lama. Dan dia hanya datang kepada Tuhan. Tadinya nggak menyembah Tuhan, sekarang datang menyembah Tuhan. Harus ada perubahan waktu Natal. Itu. Kalau selama ini tidak ibadah, sekarang bersukacita. Haleluya. Itu harus begitu. Dulu kurang sungguh-sungguh, sekarang jadi sungguh-sungguh. Dulu nggak berkorban, sekarang menjadi berkorban untuk Natal. Yang ketiga, orang ketiga ini, yaitu Herodes. Herodes ini luar biasa, saudara. Ini kayaknya bukan jemaat Victory, Herodes. Yang jelas ini jemaat orang Yahudi lah. Kita ngomongin orang Yahudi dulu. Bayangin saudara, dia tinggal di istana raja. Punya kemegahan, segala kemegahan. Punya fasilitas, punya sarana pendukung, punya keputusan dan sebagainya. Tapi hidupnya saudara yang kekasih, justru ketika mendengar bahwa Yesus akan lahir, dia terkejut. Dan setelah terkejut saudara, dia meneliti memang, tapi meneliti bukan untuk memuliakan Allah, tapi tujuannya untuk membunuh. Ini contoh yang tidak baik. Mempersiapkan, meneliti semuanya, tapi bukan tujuannya untuk menyembah, tetapi dia justru akan membunuh. Kenapa ini terjadi? Karena ada iri hati, dengki. Dengar, ternyata di perayaan Natal juga bisa memungkinkan muncul keirihatian, dengki, dan sebagainya. Itu adalah pola-pola yang tidak baik. Jadi dalam merayakan Natal, tolong lupakan sifat-sifat Herodes model ini. Jangan karena iri hati, karena orang lain lebih maju daripada dirinya. Karena si keluarga ini nanti memuji Tuhannya lebih bagus dibandingkan yang lain. Jangan. Tapi mari kita tujuannya biar Allah yang dipermuliakan. Kalau nanti dia lebih bagus, biarlah kita beri aplaus. Puji Tuhan. Kalau si A persembahannya lebih bagus, sekurang-kurangnya saudara bilang, terima kasih, puji Tuhan. Seringkali jemaatnya si Herodes ini, saudara yang kekasih, melakukannya dengan cara yang sama. Selalu seharusnya, sering saya pakai ada istilah 5 siap, saudara yang kekasih. Siap berkorban. Berkorban gak bisa mendukung. Mendukung gak bisa mendoakan. Mendoakan gak bisa, saudara yang kekasih, tenagamu. Tenagamu gak bisa, ini semua gak bisa. Yang terakhir masih bisa dilakukan. Diam saja, jangan banyak ngomong. Ini korbannya tidak ada, ngocehnya minta banyak. Itu jemaatnya Herodes, bukan jemaat kita. Tapi jemaatnya yang model Yesus, yang baik adalah mampunya memberi dengan sukacita, dengan syukur. Dia akan sungguh-sungguh memuliakan Allah. Bahkan lebih celakanya, menghancurkan tujuannya. Menghancurkan pelayanan, menghancurkan usaha kita. Dengar, itu bukan cara kita. Biarkan kalau orang dimuliakan, udahlah, terpujilah nama Tuhan. Kalau kita mungkin gak terlalu bagus, haleluya, udah cukup. Tapi seringkali saudara yang kasih, kegagalan kita kayak gini.
kesempatan ada, kedudukan ada, tahta ada, harta ada, tapi karena dia iri hati, dengki orang lain lebih maju, dia berusaha membunuh. Mari kita mau belajar, jemaat kita yang paling kurang lebih seperti ini, saudara. Kita mau belajar dengan kerendahan hati, pengakuan biar Yesus saja yang dimuliakan di atas segala-galanya. Tuhan memberkati. Kita lanjut.